Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah, dan para peserta kajian kita via Zoom dari manapun berada yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini di Indonesia Barat dan siang hari di UK dan Eropa dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Atas limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya kita masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Suatu ketika kita pasti akan diambil oleh Allah, dan kelak kita akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Semoga Allah menaungi kita dengan petunjuknya, kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Dengan rahmat dan barokahnya, kita mampu beramal ibadah dengan sebaik-baiknya yang Allah terima, yang Allah kabulkan nanti, dan Allah ridhoi. Dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, pada malam ini kita akan mentadabburi surat At-Takwir. Kita akan mencoba menjelaskan tafsir daripada surat At-Takwir, yakni surat ke-81 yang terdiri dari 29 ayat. Surat ini termasuk Makkiyah, diturunkan di Mekah periode sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini bercerita tentang hari kiamat. Jika kita melihat di juz Amma, banyak surat-surat yang cerita tentang hari kiamat. Diawali dengan surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Juga kemudian Al-Zalzalah, hari kiamat. Kemudian juga surat Al-Insyiqaq, hari kiamat. Kemudian Al-Infitar. Kemudian surat yang kita akan pelajari sekarang. Al-Insyiqaq, Al-Infitar, semua itu bercerita tentang hari kiamat. Dan di penghujung daripada juz Amma, yaitu di surat ke-78, An-Naba, itu pun hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat supaya orang-orang saat itu menyadari hidup itu tidak abadi. Dan setelah kematian tidak musnah tubuh, tapi akan ada nanti hari kiamat, dan nanti akan ada hari berbangkit. Insya Allah, pada malam ini, karena surat Takwir ini cukup panjang, ada 29 ayat, jika kita merujuk surat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, berita tentang hari kiamat. Sampai dipertemukannya tubuh. Kemudian nanti pada saat ayat ke-8 terus sampai dengan ayat yang ke-14, itu berbicara tentang bagaimana nanti manusia ketika dibangkitkan. Digali kubur-kubur. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika neraka jahanam dinyalakan, kemudian surga didekatkan. Lalu setiap kita nanti akan diberikan balasan. Lalu setelah itu Allah bersumpah, dan seterusnya. Baru kemudian ditetapkan tentang Al-Quran. Apa itu isinya, dan apa itu maksud Allah turunkan Al-Quran. Maka ada 4 yang disebutkan secara digolongkan. Pertama, berita tentang hari kiamat. Kedua, berita bahwasanya akan ada hari berbangkit.
dibangkitkan dari kubur. Setelah itu kemudian berita tentang sumpah Allah, tentang Al-Quran. Baru diceritakan tentang Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Dan seterusnya. Insya Allah hari ini kita akan mencoba uraikan dulu tentang berita hari kiamat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Salah satu daripada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu surat At-Takwir. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini diceritakan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang ingin melihat tentang hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin falyaqra. Seakan-akan hari kiamat itu ada di hadapan matanya, maka hendaklah dia membaca. Idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir, ini dia surat ke-81. Wa idza sama'un fatarat, surat Al-Infitar, yaitu surat berikutnya, surat 82. Dan idza sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq, yakni surat ke-84 setelah dilalui dengan surat Al-Mutaffifin. Karena di surat-surat ini menceritakan bagaimana dahsyatnya kiamat. Jika kita merenungkan, jika kita meresapi, ayat-ayat ini seakan-akan tergambar hari kiamat di hadapan kita. Seakan-akan tergambar hari kiamat ada di depan mata kita. Maka seorang hamba yang membaca ayat ini, kemudian mempelajari tafsirnya, bukan hanya sekedar terjemahan, tapi dicari tafsirnya dari ayat-ayat ini. Kemudian tafsir bil ayat dengan ayat-ayat yang lain, dengan surat-surat yang lain. Tafsir bil hikmah, tafsir dengan hadis-hadis yang disampaikan Rasul. Maka sungguh akan bergetar hatinya. Karena memahami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Inilah yang akan kita pelajari, saudara sekalian. Mari kita sama-sama akan membuka ayat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu khushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat. Afwan, sampai sini, sampai ayat ke-7 dulu. Mari kita akan telaah satu persatu dari ayat yang Allah firmankan ini. Ayat pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kata-kata matahari digulung, apakah yang dimaksud matahari digulung? Ali bin Abi Thalhah berkata dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, tentang firman-Nya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, yakni matahari dihilangkan cahayanya. Matahari menjadi gelap gulita. Al-Aufi berkata, yakni yang dimaksud dengan matahari digulung, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah adalah, matahari cahayanya telah lenyap. Kemudian sahabat yang lain, Sa'id bin Jubair berkata, yang dimaksud matahari digulung adalah ketika matahari dibenamkan. Abu Salih berkata, yakni ketika matahari dilemparkan.
Lafaz takwir menggulung, yakni mengumpulkan sesuatu, sehingga bagian sesuatu darinya akan saling bertumpuk. Maka kata at-takwir ini sebetulnya maknanya adalah secara bahasa digulung. Sebagaimana seorang Arab mengatakan takwiru imamah, menggulung sorban. Tadinya lembaran, kemudian digulung, menjadi bertumpuk. Maka matahari akan digulung, dilenyapkan cahayanya, dihancurkan oleh Allah, dibenturkan dengan bulan, dibenturkan dengan bumi, dan matahari ketika itu telah menjadi gelap gulita. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Kapan saat itu terjadi? Saat yaumil qiyamah, saat matahari Allah terbitkan dari barat. Matahari digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Bumi digenggam oleh Allah dengan tangan kirinya. Maka firman Allah tentang kuwirat, digulung, yakni sebagian darinya dikumpulkan dengan yang lain. Kemudian dilipat, lalu dilemparkan. Maka apabila itu terjadi dan hanya Allah yang mampu mengerjakannya, terjadilah hari kiamat. Hilang cahaya matahari. Matahari dibenturkan dengan bulan dan seterusnya. Sebagaimana salah satu ayat di surat Al-Qiyamah, surat 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan terjadinya hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri. Ayahsabul insan an lan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah tidak akan mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah hancur di dunia? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah mampu menyusun kembali tulang belulang, bahkan jari jemarinya. Bal yuridul insan liyafsura amama. Bahkan manusia sadar akan ada hari kiamat, akan ada hari berbangkit. Tapi manusia ingin selalu berbuat durhaka terus-menerus. Yas'adu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan ada orang bertanya kepadamu, ya Muhammad, kapan hari kiamat itu tiba? Maka Allah katakan, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Apabila mata sudah terbelalak, bulan telah hilang cahayanya karena matahari telah digulung. Maka saat itu kata Allah, jumi'a syamsu wal qamar. Dibenturkan antara matahari dan bulan. Saat itu manusia kacau balau, kalang kabut baru sadar adanya kiamat. Yaqulul insan yawma idin ainal mafar. Maka manusia berkata pada hari itu, kemana tempat kita berlari? Tempat pernah bersembunyi, kemana kita berlari dari kejadian ini? Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqbal. Sekali-kali tidak ada tempat berlari kecuali kepada Rabbmu. Kalian semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi inilah yang dimaksud at-takwir, kuwirat, digulung. Matahari dibenturkan dengan benda-benda yang lain, benda-benda angkasa, bumi, bulan, dan seterusnya. Bisa dibayangkan. Meteor jatuh hanya sepersekian miliar dari besaran matahari. Sudah kayak apa kalang kabutnya dunia. Lalu bagaimana jika matahari telah digulung? Inilah hari kiamat yang terjadi. Ketika matahari digulung. Asyamsu wal qamar yukawwarana yawmal qiyamah. Maka Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang dimaksud matahari digulung adalah matahari dan bulan pada saat itu digulung dan dibenturkan pada hari kiamat. Seperti tadi yang sudah diriwayatkan di surat Al-Qiyamah. Inilah yang dimaksud idza syamsu kuwirat. Maka ketika telah matahari digulung, dilenyapkan cahayanya, maka kejadian yang berikutnya di ayat kedua. Wa idzan nujumun kadarat. Jika bintang-bintang berjatuhan. Bisa dibayangkan saudara sekalian. Bagaimana bintang jatuh? Bintang jatuh itu meteor. Tidak jatuh secara utuh. Kenapa? Terkena hancurnya dulu sebelum sampai ke permukaan bumi. Lalu bagaimana? Subhanallah. Subhanallah.
Seluruh bintang-bintang, wallahu a'lam berapa jumlahnya di angkasa sana, berjatuhan menuju ke bumi. Keadaan yang begitu dahsyat. Maka ketika Allah berfirman, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, yakni berserakan di muka bumi. Sebagaimana di surat yang lainnya, Al-Infitar, di surat 82-nya. Di ayat yang kedua, setelah Allah berfirman, idzas sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, berserakan. Itulah makna daripada wa idzan nujumun kadarat. Apakah bedanya nujum dengan al-qadar, dengan surat Al-Kawakib? Al-insibab, yaitu bintang-bintang yang Allah jatuhkan dengan dicurahkan bersama-sama. Nujum adalah jamak daripada najm, bintang. Nujumun, bintang-bintang. Tapi ketika sudah dicurahkan kawakibun tasarat, maka seluruh bintang tidak ada lagi yang di angkasa. Semua berjatuhan, dicurahkan, bukan jatuh satu persatu, tapi jatuh bersamaan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Inilah yang dimaksud wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang berjatuhan. Makna asal makna daripada inkidar adalah insibab. Di sini dikatakan bahwasanya kadarat, bintang-bintang itu berjatuhan. Itu berjatuhannya bukan satu persatu, tapi berjatuhan secara bersama-sama, seperti tercurah, fataha, dibuka langit lalu dicurahkan. Bersamaan. Kalau Anda mengalami hujan setempat, ada lagi hujan di tempat lain, deras, mungkin tidak terlalu bingung. Gimana kalau seluruh wilayah dicurahkan hujan? Baru-baru ini, di salah satu negara di RRC, dengan curahan hujan, yang hanya beberapa hari, itu pun tidak selama itu, terjadi banjir bandang di mana-mana. Kota tenggelam dan seterusnya. Dan ini bisa terjadi. Bagaimana ketika 7 hari 7 malam di peristiwa Nabi Nuh, gunung pun terendam. Curah hujan jatuh berjatuhan. Bagaimana kalau bintang yang jatuh? Dan itu tercurah sekaligus. Maka Ar-Rabi bin Anas berkata dari Abdul Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, ada 6 tanda sebelum hari kiamat. Ketika orang-orang di pasar, tiba-tiba mataharinya telah hilang cahayanya. Kemudian setelah itu, bintang-bintang akan berjatuhan. Lalu setelah itu, gunung-gunung akan dihancurkan pula. Setelah itu, binatang-binatang dikumpulkan. Inilah yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Yang tanda-tanda itu semuanya Allah firmankan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita. Maka di ayat berikutnya dikatakan di ayat yang ketiganya, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Bagaimana keadaan gunung hancur? Bukan sekedar gempa bumi, bukan sekedar gunung meletus. Ada gempa bumi tektonik akibat gunung meletus, gempa bumi akibat vulkanik, akibat gunung meletus, akibat gunung yang dihamburkan isinya. Lalu bagaimana kiamat? Apakah hanya satu gunung? Seluruh gunung yang ada di permukaan bumi, baik gunung berapi atau bukan berapi, dia akan Allah hamburkan semuanya. Yang gunung berapi berarti lahar-laharnya dimuntahkan berserakan. Yang gunung-gunung bukan gunung berapi, Allah angkat dan Allah hancurkan semuanya. Itulah yang dimaksud jibalu suyira. Suyira, dihancurkan. Sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Hal ini bukan sekedar gunung berantakan, tapi dihancurkan berhamburan. Seperti apa saat itu gunung-gunung yang dihancurkan? Jika Bapak Ibu lihat ada pohon kapas, setelah kapas itu tua di pohon, nggak pernah dipetik, lalu jatuh berhamburan, pecah bungkusannya, pecah selongsongannya, maka kapas itu akan terjadi bagaimana? Berhamburan di udara. Seperti itu Allah gambarkan gunung. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat yang lain. Surat pertama tentang kiamat, di juz amma. Kalau kita mundur dari ayat yang paling pendek, yang paling akhir. Yaitu surat 101.
Bagaimana Allah berfirman di situ tentang surat itu? Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai, laron atau apa, kupu-kupu kecil yang bertebaran di malam hari, yang bingung mencari sesuatu. Arahnya tidak tentu, ke sana kemari dan seterusnya. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Ketika gunung-gunung itu dibengkakkan, dihampurkan, yang Allah katakan di sini, wa idal jibalu suyirat. Gunung, hancurnya gunung itu betul-betul sehancur-hancurnya, lalu diterbangkan oleh Allah, bahkan seperti kapas ditiup angin. Anda bisa perhatikan, Anda bisa bayangkan, kayak apa kalau gunung semua dihancurkan. Bukan cuma gunung di satu negara, satu daerah, seluruh gunung yang ada di muka bumi dihancurkan oleh Allah. Dan hancurnya seperti kapas yang ditiup angin. Subhanallah. Bagaimana keadaan manusia tadi? Yakunun nas kal farashil mabthuth. Manusia saling bertebangan seperti laron. Coba lihat laron atau kupu-kupu aneh-aneh di malam hari ketika terbang. Tentu arah atau tidak? Yang ke sana, ke sana. Saking bingungnya, saking dahsyatnya hari kiamat itu. Hari kiamat gaib. Kita tidak tahu kapan terjadi. Dan itu salah satu yang dirahasiakan Allah. Tapi ini pasti terjadi, saudara sekalian. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah ceritakan. Allah sudah ceritakan. Maka ini semua Allah ceritakan kepada kita agar kita sadar bahwa kita hidup di dunia itu nggak ada apa-apanya. Saya ingat di saat awal-awal COVID, ada seorang miliarder, triliuner dari Portugal, saya lupa namanya, mati karena COVID. Di mana pesawat jet pribadinya dilapisi emas, mobil-mobilnya lapisannya emas, punya hotel mewah, apartemen, dan segala dimiliki, triliunan dolar duitnya. Saat mati, ada postingan dari anak perempuannya. Ini yang menarik ketika itu. Postingan anak perempuannya tidak mengatakan peninggalan harta kekayaan, tidak. Cuma satu postingan pendek. Kami adalah keluarga kaya raya. Kami tidak pernah kekurangan harta. Semua fasilitas ada. Ayah kami orang yang paling kaya raya di negeri itu. Segala-galanya dimiliki. Tapi apa yang terjadi ketika ayah kami dalam kematiannya? Dia hanya sibuk untuk mencari sesuatu yang gratis, yang tidak perlu dicari dengan uang. Tapi dia kesulitan, yaitu kesulitan bernafas. Bukankah orang COVID kesulitan bernafas? Padahal oksigen gratis, tapi dia sulit untuk mengambil oksigen. Lalu dia mati dalam kesendirian. Dan semua hartanya tidak dibawa sedikit pun. Manusia tahu ada kiamat kubur, sugro, kematian. Apalagi membaca ayat Al-Quran, hadis, kiamat kubro. Tapi entah kenapa, manusia tidak menyadari akan kesalahannya. Entah kenapa manusia tidak menyadari bahwasanya akan terjadi. Bahkan manusia terkadang sombong dengan apa yang dimilikinya. Maka pada suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasara. Mereka meyakini adanya hari kiamat. Mereka meyakini adanya hari berbangkit. Diceritakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Seorang pendeta yang alim dari orang-orang yang Nasrani dan rahib-rahib Yahudi yang alim datang menemui Rasul. Lalu mereka berkata, Ja'a khabrun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ketika pendeta itu datang menemui Rasul, rahib-rahib orang Yahudi datang menemui Rasul, dan mereka orang-orang alim membaca kitab. Lalu bertanya kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, Ya Muhammad, hai Muhammad,
Mereka menyebut nama karena mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi adalah Rasul. Kadang membaca dengan ya Abul Qasim, hai bapaknya Qasim, hai bapaknya para pembagi, kunyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yumsikus samawat wa yawmal qiyamah ala isba'i, wala ardina ala isba', wal jibal wal syajara ala isba', wal ma' wal thara ala isba', wasairal khalqi ala isba'. Allah menggenggam langit dengan satu jari. Allah menggenggam matahari dengan satu jari. Allah menggenggam bumi dengan satu jari. Allah menggenggam semua gunung-gunung dan pohon yang ada di bumi satu jari. Dan Allah menggenggam seluruh makhluk yang ada di muka bumi dengan satu jari. 5 jari Allah menggenggam semuanya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Summa yuhuzzuhunna fayaqul anal malik, anal malik. Kemudian semua digerakkan, digulung oleh Allah, dipersatukan oleh Allah. Maka saat itu Allah berfirman, akulah raja, akulah raja, akulah raja. Fatuhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendengar kata-kata pendeta dan rahib Yahudi ini tertawa. Betul apa yang kalian katakan. Betul. Ta'ajjuba mimma qala. Rasulullah takjub dengan apa yang dikatakan. Betul apa yang dikatakan, mereka tahu. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. Pada saat itu mereka tidak mempercayai. Cuman meyakini betul akan ada kiamat, tapi tidak mempercayai hari kiamat. Maka Rasul membacakan surat Az-Zumar, surat 39 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya harusnya mengagungkan Allah. Wal ardu jami'an qabdadahu, sedangkan seluruh bumi digenggam oleh Allah pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Was samawat watwiyatum biyamini, langit pun digenggam oleh Allah, seluruhnya berada dalam genggamannya. Langit pun digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi mereka tahu ada hari kiamat akan diguncangkan. Bahkan Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja, akulah raja. Tapi mereka tidak meyakini itu. Maka di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqbitullahu tabaraka wa ta'ala arda yaumal qiyamah, Allah akan genggam bumi pada hari kiamat. Wa yutbis sama biyaminihim, lalu Allah genggam pula langit berada di tangan kanannya. Digenggam bumi lalu digulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja, akulah raja. Ainal mulukul ardi, mana raja-raja di bumi yang sombong, yang durhaka, yang merasa hebat. Hadis ini disampaikan Rasul di hadapan mereka. Rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, raja-raja di dunia yang merasa hebat. Hebat di dunia, tapi nanti di hadapan Allah kecil semuanya, kerdil semuanya, tunduk semuanya. Dan mereka yakin dan sadar, tapi mengimaninya tidak. Mereka mereka meyakini tapi tidak mengimani. Yakin akan kejadiannya tapi tidak dengan iman. Hanya yakin dengan kepala, dengan ilmu. Di dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ketika Allah genggam hari kiamat dengan matahari digenggam dengan tangan kanannya. Langit pun digulung dengan tangan kanannya. Lalu bumi dan seisinya digenggam dengan tangan kirinya. Lalu Allah benturkan semuanya itu. Sambil Allah berfirman, Anal Malik, ainal jabbarun, wa ainal mutakabbirun, Anal Malik, mainal jabbarun, wa ainal mutakabbirun. Allah terus mengucapkan itu.
Akulah raja, akulah raja, akulah raja. Mana raja-raja di dunia? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang durhaka? Mana orang-orang yang sewenang-wenang di dunia? Maka saat itu manusia tidak ada yang bisa berbuat apa. Semuanya tunduk di hadapan Allah, berlutut di hadapan Allah. Meskipun dulu di dunia tidak pernah berlutut, tapi nyuruh orang berlutut di hadapannya karena punya kebanggaan kedudukan. Tapi apa di hadapan Allah? Kecil, tidak ada pengaruh sedikit pun. Kecil, hina mereka itu di hadapan Rabb. Dan ini pasti terjadi, saudara sekalian. Kapan? Saat hari kiamat. Yakinlah. Meskipun manusia tidak menyangkali, meskipun manusia kadang-kadang menyangkal, meskipun manusia tidak meyakini dengan keyakinan sebenar-benarnya, maka siapapun manusia yang merasa hebat di dunia, manusia yang merasa gagah di dunia, manusia yang berkuasa di dunia, saatnya nanti dibangkitkan di padang mahsyar, tunduk berlutut di hadapan Allah. Ketika mereka menerima catatannya masing-masing. Itu terjadi setelah kiamat. Adakah yang bisa berkuasa saat itu? Tidak. Ketika Allah katakan, Aina ana malik, anal malik, ainal jabbarun, ainal mulukul ard. Di mana raja-raja yang sombong di dunia? Mana orang-orang yang sewenang-wenang? Mana orang-orang yang suka menindas? Di dunia sekali lagi mereka nggak pernah tunduk dengan aturan. Tapi Allah paksa mereka tunduk berlutut di hadapan Allah. Di surat Al-Jathiyah, surat 45, ayat ke-28. Sesuai dengan namanya. Surat 45 itu diambil dari ayat ke-28. Al-Jathiyah. Apa itu maknanya Jathiyah? Berlutut. Manusia di dunia nggak pernah berlutut, boleh jadi. Nggak pernah tunduk. Apa yang terjadi nanti di padang mahsyar? Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kalian semua nanti akan melihat pada hari itu setiap umat manusia berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat manusia dipanggil Allah, diseru oleh Allah untuk menerima kitab catatannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini sungguh kami akan membalas semua yang kamu perbuat. Adakah yang luput? Tidak. Saudara sekalian, ayat-ayat ini sungguh menggetarkan hati kita. Ayat-ayat ini sungguh seharusnya menjadi kita takut. Ayat-ayat ini harusnya kita lebih mawas diri. Kenapa? Karena ini pasti akan terjadi. Dimulai dari tadi, idza syamsu kuwirat, matahari digurung. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang-bintang dijatuhkan dengan dicurahkan sekeseluruhan. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung dihancurkan. Hancurnya bukan sekedar hancur seperti itu, tetapi subhanallah, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya yang diibaratkan tadi seperti kapas berterbangan di tiup angin. Kemudian kita masuk surat At-Takwir ayat yang keempat. Di saat kejadian kiamat itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah berfirman di ayat keempatnya, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan ketika unta-unta bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, tidak diurus. Ini menarik, saudara sekalian. Ini menarik. Ketika Nabi SAW perintahkan sahabat bersedekah, bersedekahlah, jangan sampai terlambat. Nanti akan datang di masa ketika ada orang kaya ingin bersedekah, tapi sedekahnya tidak diterima. Di akan saat itu akan diberikan orang-orang yang kaya, nggak peduli lagi dengan seluruh hartanya. Hari kiamat. Karena di hari kiamat saat itu orang akan kaya raya dan tidak peduli dengan sedekah orang lain. Tapi saat terjadi hari kiamat, seluruh harta ditinggalkan. Ini cukup menarik di ayat 4 itu. Kenapa Allah sebutkannya isyaru uttilat? Onta bunting ditinggalkan, tidak diurus. Saudara sekalian, orang yang kaya, biasanya salah satunya karena punya onta. Onta betina yang gemuk, yang lagi bunting, yang dengan itu dia akan melahirkan anak-anak onta. Maka onta bunting itu salah satu harta yang berharga. Di zaman Nabi, Allah tidak menggunakan pesawat, Allah tidak menggunakan rumah megah, Allah tidak menggunakan kata harta yang melimpah ruah, tapi onta bunting. Ini simbol bahwasanya orang sangat suka dengan harta. Zaman sekarang di Indonesia nggak ada orang senang onta bunting.
Tapi coba para peternak sapi yang gemuk-gemuk, yang bunting, yang suka kambing, yang suka domba, yang suka yang lainnya, kerbau dan seterusnya. Pasti dia akan senang dengan itu. Maksudnya ini sebuah kiasan dari Allah. Allah mengukur pada zamannya, pada kadarnya. Di zaman Nabi SAW, harta-harta yang disukai oleh sahabat diantaranya onta bunting. Zaman sekarang bagaimana? Bukan cuma onta bunting. Anda punya apa? Kalau para petani yang disukai adalah hasil panennya, kalau para pedagang yang disukai dagangan yang laku, kalau para pebisnis disukai bisnisnya, kalau para karyawan disukai gaji yang gede, kalau para pemilik mobil disukai mobil-mobil yang mewah, kalau orang yang bangga dengan rumahnya, rumah yang megah dipamerkan, nah itulah. Maka semua harta kekayaan dan apa yang dimiliki di saat terjadi kiamat ditinggalkan semuanya, tidak lagi diurus. Menandakan apa? Kita nggak butuh harta. Baru sadar saat itu, harta semua kita tinggalkan. Maka sebelum ini terjadi, Allah sudah mengingatkan kita di surat 28, ayat ke-60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, apapun bisyai'in yang kamu nikmati di dunia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, anak, keturunan, apapun, nanti kamu tinggalkan pasti. Itu kenapa? Famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Hanyalah kenikmatan dunia beserta keindahan dan perhiasannya. Apakah itu Anda bawa mati? Allah katakan tadi, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Saat terjadi hari kiamat, harta-harta ditinggalkan. Unta-unta bunting nggak diurus. Unta-unta bunting nggak diurus. Betul-betul ditinggalkan oleh pemiliknya. Apa maknanya? Harta nggak dibawa kemana-mana. Maka ujung ayatnya tadi Allah katakan, wa ma indallah khairun wa abqa. Tapi apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih kekal. Dunia dan seisinya nggak kita bawa. Kekayaan, kedudukan, pangkat jabatan kita campakkan. Hilang, lenyap. Yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Pahala, karunia, ampunan, semuanya Allah kumpulkan dan Allah bawa nanti di yaumil akhir. Bukan kita yang membawanya. Kita cuma beramal sebaik-baiknya di dunia. Dibawa oleh Allah nanti. Itu lebih kekal. Afala ta'qilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Kamu tidak mengerti, memahami kehidupan dunia hanya sementara? Harta nggak dibawa kemana-mana? Kiamat kamu nggak akan bawa? Jangankan kiamat kubro nanti. Kiamat sughro. Anda mati, apa yang dibawa? Tidak, demi Allah. Orang yang pontang-panting mencari dunia dengan cara apapun, bahkan rela meninggalkan agamanya demi dunia, rela meninggalkan negaranya demi dunia, semua demi dunia, nggak dibawa. Demi Allah, nggak dibawa. Itu baru kiamat sughro, kematian. Bagaimana kiamat yang kubro? Di mana manusia melihat bagaimana dahsyatnya. Allahu Akbar. Inilah manusia. Ayat ini sudah Allah peringatkan. Ayat ini sudah Allah peringatkan. Allah sudah sampaikan. Tapi apakah manusia sadar? Boleh jadi sadar sesaat. Tapi tidak lagi sadar berikutnya. Boleh jadi mengerti sesaat. Tapi tidak coba dipahami seterusnya. Saudara sekalian, sungguh ini berita dari Allah yang sangat dahsyat. Rasul menggapai ayat-ayat ini seperti ini. Sahabat menanggapi ayat seperti ini luar biasa. Rasa takutnya mereka. Maka mereka ketika membaca ayat-ayat seperti ini, mereka bergetar. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka sadar nggak ada apa-apanya dunia ini. Maka mereka lebih mementingkan apa? Akhiratnya. Bukan tidak boleh kita menguasai dunia, silakan. Bukan tidak boleh kita sukses di dunia, nggak ada masalah.
Tapi ingat, itu hanya sementara. Selama kesuksesan Anda, kekayaan Anda pakai sebagai modal sarana mendekatkan diri kepada Allah, sukses Anda insya Allah. Dunia akhirat semoga. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dijauhkan dari neraka lalu menuju surga. Itu keinginan kita. Maka jangan jadikan dunia sandaran, jangan jadikan dunia tujuan, jangan jadikan dunia adalah segala-galanya. Dunia hanya titipan. Yang Allah katakan tadi, dunia kita itu cuma kehidupan sementara. Kalau sudah kiamat, stop, gak ada apa-apanya. Maka coba lihat Anda kiamat sugro yang menimpa kematian kepada seseorang ketika sakratul maut. Mungkin kita sudah ketakutan duluan. Lalu bagaimana menyaksikan kiamat kubro? Lalu bagaimana menyaksikan dahsyatnya nanti padang mahsyar? Beratnya padang mahsyar, tapi itu semua akan terjadi setelah kiamat. Kiamat akan terjadi setelah kehidupan dunia. Setelah kematian, kiamat sugro dari masing-masing kita. Maka ayat ini sesungguhnya mengingatkan saudara sekalian. Harta nggak dibawa, harta nggak ada nilainya. Maka Allah mengatakan, dunia itu bukan kehidupan Anda. Kalau toh Anda punya harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, semua yang Allah sebutkan tadi di surat 28 ayat 60, itu cuma dinikmati sementara, dan itu hanya senda gurau dan permainan. Mana kehidupan kita sesungguhnya? Setelah kiamat, saudara sekalian. Coba kita lihat surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia yang kita rasakan sekarang ini, melainkan hanya senda gurau dan permainan. Anda cuma main-main, ada senda gurau, menikmati harta kekayaan yang banyak. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah negeri yang sesungguhnya. Negeri akhirat itulah negeri yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya mereka mengetahui. Hidup kita di dunia cuma sesaat. Kiamat terjadi, sudah ditinggal. Anda belum mati saja. Ketika sakit, sudah ditinggalkan segala-galanya. Apa gunanya pangkat jabatan? Apa gunanya kedudukan? Apa gunanya harta? Anak keturunan? Orang yang kemudian terlena dengan dunia, menganggap dunia segalanya, padahal Allah katakan, duniamu hanyalah permainan. Hidupmu sesungguhnya adalah akhirat. Tapi Anda terperdaya dengan dunia, apa yang terjadi? Allah beritakan di sebuah surat Al-Quran, surat Al-Haqqah, surat 69. Ini pun hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah Al-Haqqah. Bagaimana Allah ceritakan di surat ini? Ketika manusia telah dibangkitkan nanti, telah mati. Coba perhatikan dari ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, kiranya kematian itulah yang telah menyudahi segala-galanya. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna lagi bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang lenyap dari siriku. Subhanallah. Apa yang kita bawa? Amal. Gimana kalau nggak punya amal? Di ayat berikutnya, ayat 30, Allah perintahkan kepada para malaikat. Khudhuhu faghullu. Tangkap orang-orang durhaka itu. Ikat tangannya itu di lehernya. Summal jahima sallu. Lempar kemudian ke dalam neraka. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluqu. Kemudian rantai, belit dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Kenapa sampai terjadi demikian? Di ayat ke-33-nya, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena di dunia disuruh beriman, tapi tidak sesungguh-sungguhnya beriman kepada Allah yang Maha Agung. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Bukankah ayat-ayat ini menggetarkan jiwa kita?
Pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamba-hamba Allah yang benar-benar disayang Allah, hamba-hamba yang sesungguhnya takwa adalah yang apabila disampaikan ayat-ayat Allah bergetar hatinya dan bertambah imannya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat yang kedua. Itu orang yang sebenar-benarnya iman pada Allah. Maka saudara sekalian, mari kita kembali meresapi ayat-ayat yang kita sedang bahas ini. Sudah sampai kepada ayat yang kelima tadi, ayat yang keempat tadi. Kemudian masuk ke ayat 5, surat Al-Insyiqaq, surat At-Takwir tadi. Ayat yang kelima. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Apa maksudnya binatang liar dikumpulkan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Binatang liar dikumpulkan maknanya adalah seluruh binatang saat itu ikut dicampur baurkan dengan manusia. Bukankah binatang liar itu ada binatang-binatang buas? Mungkin kalau binatang-binatang luar itu yang biasa, binatang liar, kuda liar, kemudian misalkan kelinci liar, keledai liar, sapi liar, atau kerbau liar, itu mungkin kita nggak terlalu takut, karena mereka tidak akan menerkam. Selama dikasih makanan sudah beres. Asal nggak diganggu sudah beres. Bagaimana kalau binatang liar itu binatang yang buas? Harimau, singa, hiena, anjing yang galak, babi hutan yang galak, dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan Anda? Dan saat itu betul-betul binatang-binatang liar dikumpulkan. Maka yang dimaksud dengan binatang-binatang liar dikumpulkan adalah ketika Allah kumpulkan semua binatang, karena binatang itu pun adalah makhluk Allah. Binatang itu pun adalah makhluk Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-38. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang binatang. Saudara sekalian, apakah makhluk Allah hanya manusia? Tidak. Bukankah binatang juga? Coba perhatikan. Di sini ketika menyampaikan bahwasanya wa idzal wuhushu husyirat, ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran. Surat 6 Al-An'am ayat ke-38. Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irim yatiru bi janahaihi illa ummamun amsalukum. Tidaklah binatang, seekor binatang pun yang ada di muka bumi ini, tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semua itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Ma farratna fil kitab min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab kami, dan sungguh kemudian kepada Rabb mereka akan dikumpulkan. Ustadz, apakah nanti di hari kiamat binatang ada yang dikumpulkan? Ya, atas izin Allah. Lalu bagaimana mereka? Kita nggak perlu pedulikan tentang itu, biarkan serahkan sama Allah. Karena kita boro-boro urusan binatang dikumpulkan. Sesama kita saja nanti setelah hari kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Nggak peduli satu sama lain. Apalagi ngurusin binatang. Jadi nggak perlu kita pertanyakan tentang apa binatang. Kecuali memang bisa disebutkan dengan dalil, silakan. Betul kata Rasulullah. Tidak ada satupun yang punya hak. Sampai binatang kambing sekalipun. Yang dulu tidak punya tanduk, Allah akan kasih tanduk nanti di yaumil akhir. Binatang kambing yang pernah berantem dengan kambing yang lain, tanduknya patah, maka akan menuntut kepada kambingnya. Wah, berarti ada hisab binatang dong. Waruhul a'lam. Rasul menyampaikan itu di dalam hadisnya. Dan Allah menyatakan itu. Semua itu makhluk Allah juga. Dan kepada Allah akan dikumpulkan. Bagaimana cara Allah mengumpulkan? Wallahu a'lam. Nggak perlu kita bahas. Karena bukan demand kita. Ini gaib. Kita yakini binatang dikumpulkan oleh Allah. Binatang liar pun dikumpulkan oleh Allah. Apakah hari kiamat saja? Apakah nanti hari dibangkitkan? Wallahu a'lam. Sekali lagi, nggak perlu kita pertanyakan itu. Karena nggak akan menyebabkan iman Anda nambah. Jangankan Anda memperdulikan binatang liar.
Sampai ketika Allah firmankan surat 18 ayat 48. Wa'uridu ala rabbika soffa. Nanti setiap manusia setelah terjadi hari kiamat, lalu ditiup sangkakala yang kedua, lalu dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Allah kumpulkan manusia menghadap Allah dalam keadaan berbaris-baris. Wa'uridu ala rabbika soffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh, kamu akan kembali kepada Allah, dikumpulkan menghadap Allah, sebagaimana ketika pertama kali Allah menciptakan kamu. Apa yang dimaksud ini? Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Tentang Allah katakan, Allah firmankan, kalian semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar berbaris-baris menghadap Allah dalam keadaan seperti pertama kali diciptakan. Bal za'antum allan naj'alakum mau'ida. Bahkan manusia mengira seakan-akan Allah tidak memenuhi hari perjanjian ini. Adanya padang mahsyar, manusia mengingkari. Maka saat itu Nabi SAW kemudian menyampaikan suatu hadis. Dan Ummul Mukminin Aisyah mendengar. Maka hadis ini riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khuratan khufatan uratan ghurlan. Kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar seperti bayi lagi. Bayi keadaannya bukan tubuhnya dewasa semua. Uratan dalam keadaan khufatan, uratan khufatan, tidak beralas kaki, telanjang. Khufatan, uratan, ghurlan, belum dihitan, tidak dihitan. Nyeker, telanjang bulat, belum dihitan. Campur baur laki-laki wanita. Saat itu Ummul Mukminin bertanya, qultu ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Saat mereka bercampur baur di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, apakah laki-laki wanita bercampur baur menjadi satu? Tidakkah mereka saling memandang aurat satu sama lain? Maaf. Mungkin kalau sudah di Eropa, banyak wanita berpakaian mini, bahkan telanjang, pakai bikini. Orang nggak peduli, nggak dilihat lagi. Coba kalau di negara kita, di Indonesia, yang tidak pernah ada pakaian seperti itu. Ada perempuan lalu lalang, melotot semua laki-laki matanya. Bagaimana di padang mahsyar? Telanjang bulat. Adakah tidak saling memandang, kata Ummul Mukminin? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, hai Aisyah, al-mar'u yawma idin asyad ayyanzura ba'duhum ila ba'din. Keadaan pada hari itu begitu berat. Keadaan hari itu begitu sulit. Bagaimana mereka akan saling memandang satu sama lain? Maka bagaimana memandang manusia telanjang aja enggak, apalagi peduli dengan binatang. Jadi ketika Allah katakan tadi, uhushirat, binatang-binatang liar dikumpulkan, sudahlah urusan Allah. Tadi telah disampaikan di surat Al-An'am ayat yang ke-38. Allah nanti yang mengumpulkan dan semua tercatat di dalam kitab. Summa ila rabbihim yusyarun. Kepada Rabb nanti dikumpulkan. Kayak apa dikumpulkannya? Nggak penting bagi kita. Karena nggak mempertebal iman. Yang ada malah kita ragu. Kayak apa dikumpulkan? Dihisab juga. Peduli apa Anda dengan binatang? Lebih baik Anda peduli dengan diri sendiri. Karena pertanyaan seperti itu nanti tidak akan ada jawaban yang pasti. Kecuali Allah telah sampaikan jawabannya. Sudah, sami'na wa ata'na. Yang penting kita membekali diri. Coba perhatikan tadi hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin. Jangankan lihat binatang. Wong lihat wanita telanjang aja nggak peduli. Wanita lihat laki-laki telanjang nggak peduli. Tidak peduli satu sama lain. Karena saat itu keadaan begitu dahsyat. Nggak peduli sesamanya. Bahkan jika kita menilik kepada surat sebelum surat At-Takwir, surat 81, di surat sebelumnya, surat 80, Abasa, itu dijelaskan di ayat ke-33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila tiupan sangkakala yang kedua ditiup, manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Wa bani, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing, nggak peduli dengan yang lain, dia hanya memikirkan diri. Itulah yang dimaksud wa idzal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar telah dikumpulkan. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6-nya. Wa idzal biharu sujirat. Apabila lautan telah dipanaskan. Anda bisa membayangkan. Saat ada bencana besar, lalu diisi air, lalu Anda panaskan dengan api, biarkan bergejolak mendidih. Apa yang terjadi? Gejolaknya mengerikan. Kalau di panci mungkin kita masih bisa melihat tiap hari kita memanaskan air. Kita bisa lihat. Bencananya besar, segede lapangan bola, diameternya 100 meter, dipanaskan bergejolak, orang akan menyingkir dari situ khawatir kecebur. Saat hari kiamat, Allah jadikan laut dipanaskan, meluap dalam keadaan bergejolak, bergelegak panas mendidih. Kok bisa Ustadz? Bagi Allah apa sih yang tidak bisa? Lautan dipanaskan. Kenapa? Karena memang ada laut yang di dalamnya ada api. Bukankah Allah sudah berfirman di surat 52, surat At-Tur? Ayatnya ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Wal bahril masjur, dan laut yang di dalamnya ada api. Zaman Rasul, apakah sahabat sudah lihat di lautan ada api? Ada gunung berapi? Ada api yang menyala, bergejolak? Enggak, sekarang kelihatan dengan ilmu pengetahuan. Penyelam-menyelam di kedalaman sekian meter, ada gunung-gunung berapi di dalam laut dan memuntahkan laharnya, berapi tidak padam meskipun di dalam air. Allah sudah firmankan 1400 tahun lebih yang lalu. Sahabat yakin dengan ayat ini. Sayangnya kita nggak yakin. Maka saat laut dipanaskan, boleh jadi semua gunung-gunung yang ada di laut Allah hamburkan. Allah letuskan sehingga apinya bergejolak. Bagaimana kejadian Krakatau ketika meletus. Jangankan api di air diluapkan dengan cara dipanaskan. Ketika air meluap seperti tsunami, ratusan ribu jiwa melayang. Tempat-tempat indah yang pernah dibangun manusia hancur. Lalu bagaimana? Saat itu, bukan cuma di satu wilayah, seluruh samudra dan seisinya Allah panaskan lalu bergejolak. Maka kalau di sini lautan dipanaskan, wa idzal biharu sujirat. Lautan dipanaskan. Kalau kita melihat di ayat yang lain, di surat Al-Infitor, surat berikutnya 82, wa idzal biharu sujirat. Kalau di ayat At-Takwir, sujirat. Kalau di surat berikutnya Al-Infitor, fujirat. Apa bedanya? Kalau sujirat dipanaskan sehingga sampai meluap. Kalau fujirat diluapkan oleh Allah tanpa dipanaskan. Kedua-duanya maknanya sama. Apakah Allah panaskan dulu? Apakah Allah tidak panaskan? Bagi Allah mudah. Bayangkan saja tsunami. Nggak ada panas sama sekali, tapi meluap. Yang tinggi gelombangnya bisa sampai puluhan meter. Apa yang terjadi dengan kita? Orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Malah apa yang terjadi di Eropa sana? Membuat film-film tentang the day after, hari setelah kiamat. Lalu orang-orang membuat bunker, dalamnya sekian kilometer, dipersiapkan untuk 2 tahun semuanya beres. Dibuatkan bangunan-bangunan yang kuat, tahan gempa, yang dengan kekuatan sampai 10 skala Richter. Kemudian dibuatkan suatu bangunan, tempat-tempat seperti kapsul di lautan yang apabila kena tsunami terombang-ambing, dia tetap aman di dalamnya. Dikiranya seperti tsunami, seperti gempa bumi. Bumi terbelah, belah sampai lapis ke-7. Bagaimana dengan dibenturkannya matahari? Subhanallah. Inilah yang disebut wa idzal biharu sujirat. Ketika laut telah dipanaskan,
betul-betul dipanaskan. Dan Allah telah berfirman tadi, wal bahril masjur di surat At-Tur ayat yang ke-6. Laut yang di dalamnya ada api. Kemudian terakhir ayat yang ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Setelah semuanya kiamat hancur luluh, maka nanti ada hari berbangkit. Di saat hari berbangkit itulah kemudian ruh-ruh dipertemukan kembali dengan tubuhnya. Insya Allah untuk ini berarti hari sudah di padang mahsyar nanti. Hari ketika manusia akan dikumpulkan. Maka kisah ini nanti kita ceritakan kembali dari ayat yang ke-7 sampai beberapa ayat berikutnya. Insya Allah saya akan membagi kajian ini dengan 3 sesi. Karena tidak mungkin tafsir surat yang begitu cukup panjang, 29 ayat sekaligus tidak mungkin. Jadi hari ini saya cukupkan ayat 1 sampai ayat 6, berita tentang kiamat. Insya Allah nanti ayat yang ke-7-nya terus dengan beberapa ayat sampai ayat ke-12 berita tentang bagaimana setelah kiamat ketika buku catatan diberikan dan seterusnya. Insya Allah semoga Allah meridhoi kita dan semoga apa yang sama-sama kita kaji bermanfaat untuk kita, menambah iman, menambah takwa dan makin memperbanyak keyakinan serta memperbanyak amal ibadah untuk bekal nanti di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang bisa kita uraikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Akhi Rashid untuk kita bisa lanjutkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, dan kami juga menasihati diri sendiri untuk terus bertaubat segala kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ustaz. Afwan, belum banyak pertanyaan yang masuk. Saya ingatkan ke jamaah, jika ada pertanyaan silahkan di raise hand atau kirim message. Sementara ini baru ada satu nih Ustaz. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di kehidupan sehari-hari ini sekeliling kita banyak orang-orang termasuk keluarga yang fokusnya pencapaian harta dan kedudukan. Sulit sekali untuk tidak terpengaruh. Apakah kita harus pindah atau hijrah Ustaz? Bagaimana cara menanggapi Ustaz? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hijrah kita sekarang tidak harus pindah tempat. Tiap hari kita harus berhijrah. Yaitu kita berniat untuk memperbaiki diri dalam amal ibadah kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul mengatakan, man muhajir? Siapa orang yang berhijrah itu? Al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah siapa man humul ladzina yajtanibuna ma harramallahu alaih. Orang yang meninggalkan segala yang Allah haramkan atasnya, itu hijrah. Jadi pertanyaan Ustaz, di kehidupan sehari-hari kita lihat orang-orang dekat kita, keluarga kita, handai tolan kita, kawan-kawan kita, lebih menyibukkan dengan dunia, hampir-hampir ditinggalkannya urusan akhirat. Apakah kita harus hijrah? Harus. Tapi hijrah kita nggak harus pindah, ninggalkan mereka. Perbaiki amal ibadah kita, ingatkan mereka. Mereka nggak mau ingat Ustadz, mereka nggak nurut, kesibuk saja. Ya sudah, nafsi-nafsi. Tiap kita itu akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap kita itu terikat dengan usaha kita. Tapi kalau itu handai tolan kita, kerabat dekat kita, ya kita ingatkan. Ternyata nggak mau diingatkan Ustadz, ya sudah, urusan mereka, kita doakan. Rasul sudah mengatakan, apabila kamu lihat suatu kemungkaran, ada 3 langkah. Idza ra'aitumul munkarat falyughayyir biyadik. Kamu lihat suatu kemungkaran, kedurhakaan, tidak peduli dengan aturan Allah, hanya sibuk dengan dunia, itu kemungkaran. Kamu robah dengan tanganmu. Kekuasaan kita berkuasa. Kita punya kekuasaan. Robah pakai tenaga kita, tangan kita. Idza lam tastati falyughayyir bilisanik. Kalau kamu nggak punya kekuasaan dan mampu merubah dengan tangan, rubah dengan lisan, nasihat. Mungkin ini yang kita bisa, nasihati. Dinasehati nggak mempan juga Ustadz. Idza lam tastati falyughayyir biqalbik. Kalau kamu tidak mempan juga, tidak mampu juga dengan nasihat, dan mereka dinasehati nggak juga dengar, sudah, falyughayyir biqalbik. Rubah dengan dadamu, yaitu dengan hatimu. Doa, doa, doa. Itu yang paling akhir yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Ini ada pertanyaan di luar tema, kalau boleh izin bertanya Ustaz. Silakan. Belum masuk, jadi saya dibacakan aja.
Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, apakah kita bisa berkumpul kelak di akhirat bersama suami, istri, anak-anak, cucu, juga orang tua? Syukron. Apakah kita sebagai orang tua dan anak bisa menarik ke surga kalau ada keluarga yang tidak masuk surga? Insya Allah. Dengan bekal iman. Dan tentu amal saleh. Bukan dengan membanggakan harta kita, anak keturunan kita. Enggak, kita enggak butuh. Allah enggak butuh itu. Beberapa ayat saya sampaikan. Pertama, surat 34. Surat 34. Ayatnya ayat ke-37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu, kekayaanmu, kedudukanmu, anak keturunanmu yang kamu banggakan, yang bisa mendekatkan diri kepada kami, yaitu kepada Allah, dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Anda pengen dekat dengan Allah, pengen dapat ampunan, pengen dapat surga, bukan harta dan kekayaan, bukan jabatan dan kedudukan, bukan anak dan keturunan. Lalu apa dong modal kita? Illa, kecuali man amana wa amila solihah. Kamu ingin dekat dengan Allah adalah amalmu, imanmu, dan amal solehmu. Kalau kamu lakukan itu dengan baik, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Mereka itu orang-orang yang akan diberikan balasan berlipat ganda karena amalnya. Wahum fil hurufati aminun. Nanti di yaumil akhir Allah kumpulkan mereka di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi, aman sentosa. Jadi pertanyaan, bisakah suami, istri, orang tua, anak, cucu kumpul di surga? Bisa. Iman dan amal soleh dengan sebenar-benarnya. Ada nggak ayatnya bahwa Allah kumpulkan antara orang tua dengan anaknya, dengan pasangannya? Ya, kalau mereka sama-sama beriman. Surat At-Tur, surat 22, ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Tolong ini digarisbawahi. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka yang sama-sama beriman. Wariskan keimanan untuk anak cucu kita. Jangan Anda hanya wariskan ilmu, jangan hanya wariskan harta. Kalau ilmu-ilmu agama, bagus. Ilmu bekal akhirat. Itulah ketakwaan. Itu warisan agama. Wariskan Al-Quran, wariskan Al-Hadis, wariskan pendidikan agama. Jangan Anda hanya wariskan ilmu dunia. Karena modalnya iman. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam sama-sama keadaan beriman, kami hubungkan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka, dengan keimanan mereka. Wa ma'alatnahu min amalihi min syai'. Kami tidak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Tapi ingat, ujung ayatnya, kullum ri'im bima kasabarohin. Tiap-tiap diri kita terikat dengan usaha kita masing-masing. Tiap diri kita terikat dengan apa yang kita usahakan. Jadi jelas, kalau kita cuma suami istri yang beriman dan bertakwa, dan sudah mendidik anak-anaknya, anak-anaknya tidak mau beriman dan bertakwa, ya sudah, hanya suami istri yang ketemu. Suami istri yang dipertemukan, boleh jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang tuanya mendidik, anak-anaknya mendidik, insya Allah anak-anaknya kemudian beriman. Meskipun si anak itu tidak seiman orang tuanya, meskipun anak-anaknya itu tidak beriman dengan iman yang lebih baik daripada orang tuanya, maka insya Allah Allah pertemukan. Tapi memang tingkatannya bisa jadi berbeda. Apakah keluarga bisa memberikan syafaat kepada keluarga yang ada di neraka? Ya, jika atas izin Allah. Prinsipnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi saya share. Masih ada waktu, Ustaz? Silakan.
Baik. Saya langsung ke pertanyaannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaan. Fulana sudah bercerai, namun bekas suami Fulana sekarang sedang sakit, sakit parah. Kami mempunyai 2 orang anak dengan mantan suami. Fulana tahu kalau sudah tidak mahram lagi dan tidak bisa membantu merawat mantan suami. Sekarang mantan suami sakit keras dan setiap saat meminta Fulana menemaninya di rumah sakit. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Fulana melakukan tanpa bersentuh atau membantu yang mengakibatkan sentuhan. Bolehkah Fulana bantu support, menenangkan dan support moral untuk bersabar? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Apakah ini subhat, Ustaz? Kalau fulanah mau merujuk dengan suaminya dalam keadaan sakit, berbaktilah kepada suami. Bukankah salah satu surga dibuka 8 pintu surga kalau seorang istri berbakti kepada suaminya? Sekarang Anda sudah bukan mahram. Anda tidak boleh berduaan hatta dia sakit, kecuali ada anak Anda. Ada mahram Anda di situ. Karena Allah telah melarang melalui Rasulnya. Tidak boleh seorang laki-laki dan wanita berduaan, apapun alasannya meskipun sedang sakit. Apa Ustaz terputus? Sudah cukup? Ada? Di saya koneksinya bagus, mungkin di antum. Sudah jelas suara saya sekarang? Halo? Suara antum yang terlihatnya Iya, barusan terputus-putus. Sudah jelas sekarang? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kembali. Kalau fulanah tadi mau merujuk dengan suaminya, bilanglah, rujuk tinggal dengan saksi. Suamiku, tolong rujuk aku agar aku menjadi istrimu kembali. Agar aku bisa merawatmu. Berarti Anda masih punya rasa cinta merawatnya. Kasihani, dia sedang sakit keras. Manfaatkan sisa waktu itu untuk Anda berbakti kepada suami dengan sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah telah menjanjikan, Allah menjanjikan melalui Rasulnya. Hadisnya sahih. Riwayat Imam An-Nasai dan Tirmidzi. Bukankah salah satu seorang wanita ingin masuk surga dari 8 pintu surga, dibuka dari pintu mana yang diinginkan? Salah satunya adalah bakti kepada suami. Karena Anda bukan lagi suami istri, berarti bukan mahram. Rasul melarang. Tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan berduaan. Hatta dia lagi sakit keras sekalipun, kecuali ada anak ibu di sana. Tapi kan nggak mungkin setiap saat anak ibu di sana. Alangkah baiknya cobalah rujuk. Nggak susah. Suamiku, supaya aku bisa, wahai mantan suamiku, supaya aku bisa meladeni kamu, supaya aku bisa memperhatikan kamu sekarang ini, saya sadar, udah, yuk kita rujuk dulu, tolong rujuk aku. Istriku, wahai wanita, namamu siapa, sebutkan, boleh enggak juga, aku rujuk kembali kamu. Bisa begitu? Bisa, kalau masa idah belum habis. Tapi masa idah sudah habis, Ustaz. Minta kepada Anda untuk menikah kembali. Gak usah sulit-sulit, tinggal bawa saja seorang wali Anda. Siapa wali Anda? Masih ada orang tua? Ambil. Anak saya laki-laki, jadi wali. Boleh, boleh insya Allah. Atau ada punya saudara laki-laki, jadi wali. Lalu saat itu nikahkan dengan suami yang sedang sakit keras ini. Saksikan dengan 2 orang saksi yang adil. Ada ijab kabul kembali. Gak perlu pakai mahal, kalau memang Anda setuju. Halal. Maka Anda saat itu leluasa. Insya Allah, perbuatan Anda mendapat pahala. Tapi kalau Anda terus mengunjunginya, sedang tidak ada yang lain, itu syubhat. Tujuannya baik, tapi ternyata melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian, semoga Allah memberikan kebaikan. Semoga Allah berikan kepada ukti ini, akhwat ini, supaya bisa rujuk kembali atau bisa menikah kembali, sehingga di sisa usia suaminya yang sedang sakit keras ini, wallah alam berapa lama, bisa berbakti dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa menjadi ladang pahala surga. Wallahu a'lam. Demikian. Ini ada yang mau bertanya langsung, saya persilakan. Singkat saja insya Allah. Ustadz, follow up question from the previous one. Kalau seorang istri dan suami itu sudah berpisah rumah, tapi dua-duanya tuh ridho dengan keadaan itu boleh nggak keadaan seperti itu? Maksudnya sudah berpisah, sudah bercerai, tapi rumah satu. Bukan, sudah berpisah rumah, tapi malah belum cerai secara legal. Under government, it's still married.
Tapi secara Islamnya sudah berpisah. Terputus kelihatannya nih Ustaz. Sebentar saya Jadi kan coba. secara government, artinya secara aturan pemerintah, dia belum dilegalkan bahwa sudah bercerai. Tapi kalau secara agama dia sudah bercerai dan sudah berpisah, ya sudah sah. Karena perceraian dalam Islam itu tidak harus dengan legalnya government. Di zaman Nabi, adakah dilegalkan oleh pemerintah? Tidak ada. Kalau mereka sudah bercerai dan sudah mengadu sama Rasul, kemudian Rasul katakan, ceraikan dia, ceraikan dua orang saksi, ya sudah sah. Nggak ada tulis-menulis. Secara Apa, Ustaz? hukum Islam. Maaf Ustaz. Hanya, ya, Mbak Muti, apakah sudah sudah terputus secara akad atau sudah talak atau hanya secara paperwork aja? Jadi keadaan sesungguhnya itu sudah berpisah selama 5 tahun, tapi saya juga lupa dia itu udah talak pemerintah 1, belum 2, atau 3. menjatuhkan. Pemerintah belum menjatuhkan bahwa dia sudah bercerai. Ya, pemerintah belum menjatuhkan dan saya juga lupa suami saya itu udah talak saya 1, 2, atau 3 itu saya lupa. Yakinkan kalau belum itu berarti katakanlah 1. Berarti sudah. Apalagi 5 tahun. Sudah jelas pisah rumah. Maka Anda sudah termasuk orang yang bebas. Mencari suami lain tidak ada masalah. Mau rujuk kembali harus nikah ulang. Silakan, Anda pilih yang mana. Jangan sampai hanya sekedar gantung, tidak ada kepastian. Jangan. Kenapa? Government legal dari pemerintah itu tidak menjadikan sah atau tidaknya perceraian. Sah atau tidaknya perceraian itu adalah ucapan dari suami dengan ucapan cerai, dengan ucapan talak, dengan ucapan sindiran, aku pulangkan kamu, kita sudah berpisah, kita nggak satu rumah lagi. Itu kata-kata sindiran itu menandakan dia telah mencerai. Lalu persaksikan 2 orang saksi. Lalu setelah habis masa iddah, 3 kali suci, sudah beres. Maka jangan digantung. Kalau ukti kemudian menggantung dengan suaminya, udah pisah rumah cerai, tapi seakan-akan belum bebas untuk kesana kemari, seakan-akan masih ada ikatan. Nah ini, maka yang seperti ini tidak benar. Harusnya pastikan, cerai, cerai. Tidak, tidak. Begitu. Tapi kalau memang mau bercerai, ya bercerailah. Adapun government belum menjatuhkan surat, itu urusan government. Nggak ada masalah. Itu urusan pemerintah, nggak ada masalah. Karena memang terkadang ada seperti itu, di mana pemerintah belum memutuskan karena sidang bertele-tele, atau belum diajukan ke pengadilan, sehingga belum ada proses, dan seterusnya. Tapi di dalam aturan agama, ketika suami telah menceraikan kepada istrinya, maka dihitung masa iddahnya 2 kali suci, dari sejak pertama, suci kemudian haid, hitung suci, kemudian haid, suci kembali sebelum haid, disitulah boleh rujuk. Kalau sudah lebih dari itu, harus menikah ulang. Demikian, wallahu a'lam. 2 pertanyaan lagi, akhi, boleh silahkan. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan masih di luar topik ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya bisa tetap istiqomah beribadah dan tetap bersabar dan ridho atas wafatnya anak kami Ustaz? Bagaimana amalannya Ustaz agar bisa bersama anak kami di surga nanti Ustaz? Syukran. Saudariku seiman, kalau anaknya itu anak yang masih kecil, insya Allah akan membawa orang tuanya ke surga. Bagaimana kalau anaknya sudah dewasa, sepanjang anak itu beriman, seperti tadi yang disebutkan di surat 52 ayat 21, sama-sama beriman dipertemukan di surga. Insya Allah. Doakan terus, doakan. Bagaimana supaya istiqomah dan sabar? Ibu, mau diratapi kayak apa, mau diingat kayak apa, nggak menyelesaikan masalah. Sudah. Yang sudah meninggal sudah lupakan. Bukan berarti melupakan total, tidak. Ingat boleh, tapi jangan terus-terusan sedih, meratap. Ini kejadian bukan menimpa Anda. Bagaimana Rasul ditinggal putra-putrinya? Lahir seorang anak, namanya Qasim, wafat. Lahir pula anak laki-laki Abdullah, wafat. Zainab punya cucu, cucunya wafat. Zainabnya wafat. Belum mantunya lebih dulu wafat. Kemudian anaknya Rasulullah yang bernama Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, wafat. Umi Kalsum, wafat. Tinggal semata wayang yang namanya Fatimah. Rasul menikah lagi, lalu dengan Maria Kitia punya anak namanya Ibrahim, wafat. Di usia beliau kecil, usia 4 tahun, ibunya sudah wafat. Sebelum lahir, bapaknya sudah wafat. Orang-orang yang dicintainya satu persatu, istrinya wafat. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Saya yakin tidak. Maka pesan Rasul, hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
Juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jika kamu terkena suatu musibah, supaya kamu tidak menganggap remeh musibah, tidak menganggap berat musibah, atau kalau kamu mendapatkan sesuatu yang sedikit, agar tidak menganggap remeh yang sedikit, Rasul berpesan, "Unzuru ala man huwa asfali minkum, wala tanzuru ala man fauqakum." Lihat orang yang keadaannya di bawah kamu. Kalau kamu dapat gaji cuma 10 juta, jangan ngeluh terus. Lihat ada yang cuma 5 juta. Anda punya gaji 5 juta, ada yang gajinya cuma 2 juta. Anda gajinya 2 juta, ada yang nggak punya gaji. Jadi ketika kita susah, lihat yang lebih susah. Anda kena musibah, kematian anak. Lihat orang yang lebih susah dari Anda. Boleh jadi sudah kematian berapa anak, kematian pasangan, kematian keluarga. Boleh jadi dengan musibah yang lain. Jangan lihat ke atas. Insya Allah Anda bisa istiqomah. Insya Allah Anda bisa bersabar. Doakan anak Anda. Semoga Anda dipertemukan dengan anak. Jika suaminya sudah meninggal, pasangan sudah meninggal, doakan pasangan, insya Allah. Allah pertemukan dengan pasangannya di surga. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Baik. Bismillah. Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini. Masih sanada Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya bila sudah selesainya kajian ini, tetap adanya rasa takut akan terjadinya kiamat dan mensegerakan beramal soleh? Sering kali setelah kajian, lupa lalu kembali kepada kesibukan duniawi. Terima kasih Ustaz. Ada seorang sahabat, Anas bin Malik bercerita dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitil masjid, min babil masjid. Suatu ketika aku dan Rasulullah keluar dari pintu masjid, tiba-tiba dicegat oleh seorang laki-laki. Faqal, laki-laki itu bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Mendengar pertanyaan sahabat ini, Rasul tersenyum. Lalu Rasul bertanya, "Ma'adatu laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Mendengar pertanyaan Rasul, seakan-akan laki-laki itu tunduk. Kata Anas bercerita, aku lihat laki-laki itu kemudian berlinang air mata, menetes, nangis. Nanya kiamat sama Rasul, ditanya balik, kamu sudah punya modal apa? Kamu sudah punya bekal apa? Tunduk tiba-tiba diam. Ditanya lagi Rasulullah. Lah kamu nanya kiamat, lalu aku tanya, bekal apa yang sudah kamu miliki? Makasir ya Rasulullah. Belum banyak ya Rasulullah. Baik itu bekal sedekah saya, bekal sholat saya, bekal puasa sunnah saya, belum banyak. Tapi demi Allah, wallah, inni habballah wa rasul. Aku benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul cuma menjawab satu kalimat pendek. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Maksudnya adalah buktikan bahwa Anda mencintai Allah dan Rasul. Pasti Anda akan menemui Allah dan Rasulnya di padang mahsyar. Sampai nanti di hari kiamat. Sampai nanti masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Betul, ketika kita dengar kajian subhanallah boleh jadi kita menangis. Tapi setelah kajian kita lupa. Maka saat ada kita dapat ilmu, ilmu itu dimurojaah. Diulang kembali, catatannya coba dilihat, ada YouTube-nya coba dibuka, terus ingat. Dan salah satu caranya Rasulullah perintahkan, aktsaru hadhimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan. Apa yang dimaksud kelezatan? Dunia. Apa itu pemutus kelezatan? Al-maut, mati. Banyak-banyak kamu ingat, kamu tuh nanti mati. Nanti Anda akan terputus semua kelezatan. Maka gimana cara salah satu mengingat mati? Ya ingat sadar kita akan mati. Atau salah satu caranya ziyaratul kubur. Ada seorang sahabat yang bernama Buraidah al-Usaid. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kunna nahaitukum an ziyaratil kubur."
Dahulu aku telah melarang kalian menziarahi kubur. Fazuruha. Sekarang kamu ziarahi kubur-kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena menziarahi kubur itu kamu akan mengingat akhirat. Kamu sadar kamu nanti akan mati. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan. Fa innaha tuzahadu fid dunya. Dengan kamu ziarah kubur, kamu menjadi zuhud dengan dunia. Tidak terlalu cinta dengan dunia. Nah, ini salah satunya. Sayangnya kita mengiring jenazah, iya, ziarah kubur, iya, tapi kenapa nggak ingat kematian? Karena Anda caranya ziarah kubur, caranya mengiring jenazah, tidak dengan iman, cuman sekedar perbuatan. Coba deh dengan iman. Terus kita jaga. Terus, karena nggak ada manusia sempurna imannya. Manusia itu imannya kadang naik, kadang turun, kadang datar. Seperti itulah manusia. Maka kalau lagi naik, coba kita pertahankan. Kalau lagi datar, coba kita tingkatkan. Kalau lagi turun, ayo kita naikkan sedapnya. Makanya Allah memberikan kepada kita perintah itu berulang. Sholat 5 waktu. Anda drop nyari nafkah, dipanggil sholat duhur, ayo segera. Drop lagi, sibuk lagi, capek lagi, dipanggil asar, ayo segera. Pulang kantor capek-capek, ngantuk, barangkali lapar, ada sholat maghrib, ayo segera. Nah, itulah cara mengecas. Mulai dari sholat Anda lakukan tepat waktu. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat Abu Mas'ud bertanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, ayyi amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Habba ilallah, yang paling dicintai Allah. Dalam riwayat Imam An-Nasai dengan kalimat as-salatu li awalil waktiha. Salat pada awal waktu. Tapi dalam riwayat Imam Muslim kalimatnya salatu li waktiha. Salat pada waktunya. Coba dari sini mulai. Kalau Anda sudah menjaga salat Anda 5 waktu, kemudian jaga lisan Anda, kejujuran. Anda akan istiqomah karena Allah jaga. Allah yang menyatakan itu. Di surat 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah berkata dengan perkataan yang benar, jujur, benar, sadid. Gimana kalau kita jaga lisan dengan kata-kata yang selalu benar? Jaminan Allah di ayat 71. Apa Allah katakan? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Oh, subhanallah, sampai saya khilaf. Di ayat ke-71-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mampu menjaga lisanmu dan terus dijaga, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa yang terus berusaha mentaati Allah dan Rasul, insya Allah diberi kemenangan. Semoga dengan itu kita bisa istiqomah. Terus, ingat, dan terus murojaah, terus dengan ibadah, terus jaga. Insya Allah, jika kita melakukan itu, semoga Allah berikan kepada kita petunjuk. Dengan petunjuknya, semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Amin. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah rumah dakwah UK yang semoga dirahmati Allah. Siapapun dan dimanapun kita berada pada malam ini yang mengikuti kajian kita, insya Allah semoga menjadi barokah untuk kita. Menjadi bekal yang terbaik, menjadi kesadaran untuk kita bahwa kita nanti akan mati. Setelah itu akan ada kiamat. Setelah itu akan hari berbangkit. Insya Allah bahasan tentang tafsir surat At-Takwir masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan datang di bulan depan. Insya Allah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum untuk admin dan untuk para jamaah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Saya pamit, saya undur diri. Akhir, saya pamit dulu. Ayo.
Baik, Ustaz. Baik teman-teman, insya Allah kajian ini akan bisa diikuti kembali di YouTube kami, Rumah Dakwah IK. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun dari sikap maupun perkataan. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya esok dan juga minggu akhir pekan depan. Barakallahu fikum.